Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama Pangdam 15 Patimura dan Kapolda Maluku meninjau pabrik PT Spice Island Maluku di negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kecamatan SBB, Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Dalam peninjauan tersebut turut serta Kabinda Maluku, Bupati Seram Bagian Barat beserta Forkopimda, Asisten 2 Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Maluku Sam Latukonsina, Kepala Operasional dan Komisaris PT Spice Island Maluku, Raja-Raja Negeri se-Kabupaten SBB, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait. Kehadiran Gubernur dan Forkopimda dalam rangka merespon permintaan manajemen untuk meninjau lokasi perusahaan baik kebun maupun pabriknya. Terkhususnya untuk meninjau lokasi perusahaan kebun dan pabrik. Tadi kami sudah melihat sepanjang jalan kebun-kebun pisang dan kami sudah melihat prosesi tadi. Luar biasa, ini pengalaman pertama kami melihat proses mengolah pisang apakah menjadi serat-serat yang siap untuk disalurkan ke pasar, baik pasar domestik maupun pasar ekspor. Bapak Ibu semua, sebagai Gubernur Maluku, konsen utama saya adalah bagaimana menyikapi persoalan-persoalan yang sangat fundamental, yang sangat utama di provinsi. Bapak Ibu tahu bahwa di Maluku masalah utama kita saat ini adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan disebabkan juga karena masalah pengangguran. Orang yang menganggur tentu tidak bisa memperoleh income. Pengangguran itu terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Sementara yang mencari kerja ini jumlahnya banyak sekali. Itu berarti jumlah yang mencari kerja ini sangat banyak sekali. Dan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas sekali. Dan karena itu terjadilah pengangguran. Pemerintah yang baik, pemerintah yang tanggap terhadap persoalan daerah, dia harus mencari jalan keluar terhadap pengangguran ini. Sebab kalau angka pengangguran bisa diturunkan, itu berarti angka kemiskinan otomatis juga bisa diturunkan. Itu hubungan yang sangat logis sekali. Bagaimana menciptakan lapangan kerja baru itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukan cuma pemerintah, tanggung jawab swasta juga, tanggung jawab masyarakat juga. Bersyukurlah kita kepada saudara kita yang mengambil keputusan menjadi pelaku-pelaku usaha kecil, mikro dan menengah tanpa dibantu oleh siapa-siapa. Tapi mengambil keputusan memulai usaha sendiri, apapun bentuk usahanya, sepanjang usaha itu halal dan bermartabat, itu sudah sangat membantu. Bisa dibayangkan kalau saudara kita sudah mengambil keputusan menjadi pelaku-pelaku UMKM. Betapa tingginya pengangguran di Indonesia dan pengangguran di Maluku. Di Indonesia sendiri kontribusi UMKM itu 68% terhadap pertumbuhan domestik bruto Indonesia. Dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia itu atau lapangan pekerjaan itu diserap oleh sektor UMKM. Dari saya dan tentu saja semua kepala daerah kita berterima kasih kepada pelaku-pelaku UMKM. Tapi di samping UMKM, pemerintah juga harus mendorong masuknya investasi. Tidak ada cara lain. Dan karena itu tidak ada pilihan lain kecuali mendorong masuknya investasi agar tercipta lapangan pekerjaan. Bapak saudara semua, pemerintah yang baik juga adalah pemerintah yang bisa menciptakan kondisi yang kondusif untuk investasi. Tidak ada investor yang mau masuk ke satu daerah kalau daerah itu tidak kondusif. Tidak kondusif karena stabilitas keamanan terganggu, tidak kondusif karena masyarakat tidak menerima investasi, tidak kondusif karena memang macam-macam faktor. Tidak akan mau investor menurunkan modal. Tadi saya dengar laporan dari GM di sini sudah 500 miliar investasi di sini. Wah, luar biasa. Sementara income yang masuk belum berseberapa itu. Jadi Bapak Ibu semua, pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak, bukan cuma pemerintah.
Dari sisi pemerintah kami sudah melakukan percepatan untuk masuknya investasi. Hari ini sejak berlakunya undang-undang cipta kerja itu semua perizinan itu sudah lancar. Dulu orang ngurus itu berhadapan dengan manusia-manusia di kantor dari satu meja ke meja yang lain. Sekarang online sistem namanya OSS, ya, online civil submission. Satu pintu sekarang pelayanan. Dulu kalau ngurus izin sampai di kantor bertemu dengan pegawai yang mengurus itu atau ketua yang mengurus itu. Kalau misalnya itu adalah pegawai negeri perempuan, di rumah mungkin dia pulang dia mabuk dari malam, bukan marah-marah dia pagi hari. Dia pernah ada menuntut banyak-banyak dari kantor ada yang muka yang subjekti. Akhirnya proses terganggu. Kalau pegawai laki-laki, tuntutan keluarga, beban-beban psikologis atau ke kantor, hal banyak akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sistem online civil submission adalah wujud betapa pemerintah sangat menghendaki mempermudah investasi adalah juga prioritas pemerintah. Dan pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, berjalan sendiri saya mungkin. Pemerintah butuh dukungan semua pihak, masyarakat di wilayah investasi, raja-raja investasi, kepala-kepala desa, kepala-kepala dusun, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Pilihannya ada di ketum saja. Kalau ketum mau untuk anak-anak kita punya lapangan pekerjaan, tercipta investasi, ada perubahan di lingkungan ketorang dan sebagainya, maka bola ada di ketum tangan. Ketum menciptakan kondisi kondusif atau bikin air kabur tentang investasi. Kita mau bilang Bapak Ibu semua memberikan stabilitas untuk investasi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Dan pemerintah di bawah pemerintahan Prabowo Subianto Presiden, jangankan manusia, aturan sudah dipermudah oleh beliau. Kalau saudara ikuti berita-berita TV, Presiden Prabowo menyampaikan di berbagai kesempatan, kalau ada aturan yang mempersulit investasi, permudah. Karena itu Bapak Ibu semua, kehadiran Forkopimda Provinsi Maluku hari ini di sini hanya untuk menegaskan posisi kami, pemerintah mendukung investasi dengan segala cara. Dan kepada saudara semua stakeholders yang lain, kita menghimbau sebagai gubernur, mari ketemu sorong bahu, lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam batas-batas kewenangan kita masing-masing, lakukan yang terbaik untuk menciptakan atmosfer dan iklim investasi yang positif, karena manfaatnya banyak, mudaratnya sedikit.